saya Diana Fevi Omnia Ayu, NPM 10090317033. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai skripsi saya dengan judul Pengaruh Digital Banking, Risiko Kredit, Aspek Permodalan, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas, yang dimana studi kasusnya ini pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang masalahnya itu karena yang pertama adanya perbedaan antara teori yang dikemukakan dengan data kinerja keuangan. Yang kedua karena adanya perbedaan hasil penelitian yang menyatakan berpengaruh dan tidak berpengaruhnya variabel independen dalam penelitian ini terhadap variabel dependen yang diteliti. Maka identifikasi masalahnya itu adalah yang pertama bagaimana perkembangan internet banking pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana perkembangan NPL pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di BEI tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana perkembangan KAR pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat, bagaimana perkembangan LDR pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima, bagaimana perkembangan return on asset pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang keenam, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh internet banking, non-performing loan, capital adequacy ratio, dan loan to deposit ratio terhadap return on asset secara parsial dan simultan pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Landasan teorinya itu adalah bahwa bank ini merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, layanan perbankan digital itu merupakan layanan yang menggunakan sarana elektronik melalui media digital yang dimana layanan perbankan digital ini terdiri dari ATM, CDM, EDC, e-money, e-payment, mobile banking, dan internet banking. Kemudian risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan tidak berhasilnya pihak dalam kontrak dalam memenuhi kewajibannya atau adanya kredit bermasalah. Nah, dalam pengukuran risiko kredit ini menggunakan non-performing loan. Kemudian permodalan. Permodalan ini merupakan pengukuran bagaimana dan berapa modal bank dapat menunjang setiap kebutuhannya. Untuk mengukur permodalan dalam penelitian ini menggunakan capital adequacy ratio atau CAR. Kemudian risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan keadaan yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Dalam penelitian ini menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio. Kemudian profitabilitas. Profitabilitas ini adalah rasio untuk mengukur keseluruhan seberapa efektif manajemen mengelola asetnya yang dilihat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui penjualan atau investasi. Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internet banking dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dimana semula tahun 2015 sampai 2016 Bank Mandiri belum menggunakan internet banking menjadi menggunakan internet banking pada tahun 2017. Kemudian perkembangan NPL dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Capital adequacy ratio juga mengalami fluktuasi, namun ada dua bank yang terus-menerus mengalami peningkatan capital adequacy ratio, yaitu pada Bank Cimniaga dan Bank BCA. Loan to deposit ratio juga mengalami fluktuasi, kemudian return on asset juga mengalami fluktuasi, dan hasil uji hipotesis secara parsial, internet banking tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, namun NPL, CAR, dan LDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Kita uji secara simultan bahwa keempat variabel ini memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel ROA. Dan besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 85,6%. Maka kesimpulannya itu perkembangan internet banking pada kapitalisasi bank umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia ini dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dan perkembangan risiko kredit, permodalan, dan likuiditas mengalami fluktuasi serta perkembangan profitabilitas juga mengalami fluktuasi.
Dan hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa dari hasil uji parsial, NPL, CAR, dan LDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA, sedangkan internet banking tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, sedangkan secara simultan, internet banking, NPL, CAR, dan LDR berpengaruh sebesar 85,6% terhadap ROA, sedangkan 14,4% adalah pengaruh dari variabel selain dari variabel yang diteliti oleh penulis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.